بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 246 Surah Yusuf ayat 87 sampai 95 insyaallah ta'ala. Kita baca dulu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani. Amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 87 wala tayasu boleh dibaca wala tayasu. Dan ini berulang pada kalimat berikutnya la yayasu boleh dibaca la yayasu. Kemudian pada ayat 90 ainnaka, ini hamzah yang pertama boleh dihapus menjadi qalu innaka. Yattaqi setelah qaf boleh ditambah ya, yattaqi. Ayat 91 la khati'in, hamzah boleh dihapus menjadi la khatin. 92 qala la, ini lam ketemu lam boleh idgham menjadi qalla. Wa huwa, haknya boleh disukun menjadi wahwa. Ayat 94 tufannidun boleh ditambah ya, tufanniduni. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bersama saudara-saudaranya, bahwa beliau menangkap Binyamin atau Banyamin. Kalau saya kemarin mengatakan Bunyamin, ternyata para ulama memberikan dua harokat, ada kalanya fathah Banyamin, ada kalanya kasroh Binyamin. Adapun harokat dhammah saya tidak menemukan dari penjelasan para ulama ya. Jadi saya relat ada kalanya Banyamin atau Binyamin. Nah, kemudian bapak mereka Nabi Yakub alaihi salatu wassalam tampak sangat sedih karena 3 anaknya tidak balik ke rumah, yaitu ke Syam atau ke Kanaan. Sehingga bapaknya kemudian mengatakan pada ayat 87 ini, ya baniya, wahai anak-anakku, ilhabu, pergilah kalian, fatahassasu, maka carilah, mi Yusufa, terhadap Yusuf, wa akhihi, dan saudaranya yaitu Banyamin, wala tayasu, dan janganlah kalian putus asa, mir rauhillah, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu, sesungguhnya, la yayasu, tidaklah putus asa, mir rauhillah, dari rahmat Allah, illa, kecuali al qaumul kafirun, kaum yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya untuk balik lagi ke Mesir, cari saudara-saudaramu itu yang hilang itu. Banyamin sekarang nasibnya gimana setelah jadi budak itu. Kemudian Yusuf yang kamu hilangkan, dicari lagi, barangkali ketemu. Nah, di sini uniknya beliau mengatakan tahassasu, carilah, tidak utlubu, yang artinya juga carilah. Apa bedanya tahassasu dengan utlubu yang artinya sama-sama mencari? Kalau tahassus itu adalah mencari dengan hati-hati sehingga tidak diketahui orang lain bahwa dia sedang mencari. Mencari tapi pura-pura tidak mencari, itu namanya tahassasu. Maka jangan diiklankan ya, di mana Yusuf, di mana Banyamin. Nah, kalau begitu berarti bukan tahassasu, karena semua orang akan tahu. Kemudian di sini beliau mengatakan wa akhi, dan saudaranya. Padahal yang tidak balik kan 3 orang kan, Yusuf, Banyamin, sama Yahuda yang paling besar. Kenapa di sini hanya disebutkan satu saja, yaitu Banyamin saja? Karena yang Yahuda ini tidak hilang, dia hanya tidak mau balik ke Kanaan atau ke Syam ya, tapi sudah jelas posisinya itu berada di Mesir. Adapun Yusuf tidak jelas posisinya di mana, kemudian Banyamin juga tidak jelas posisinya di mana setelah menjadi budaknya penguasa Mesir. Kemudian di sini beliau mengatakan tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi putus asa dari rahmat Allah itu hukumnya haram karena dikatakan di sini sifatnya orang kafir. Bahkan termasuk dosa besar putus asa dari rahmat Allah. Saya tampilkan hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal iyasu min rahmatillah. Al-kabair, dosa-dosa besar. Yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua al-iyasu min rauhillah, putus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga wal qunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Hadis riwayat Bazzar hasan. Di sini beliau menyebutkan 3, tapi ternyata nomor 2 dan nomor 3 ini sama. Putus asa dari rahmat Allah. Hanya diungkapkan dengan kalimat yang berbeda. Yang pertama dengan kata-kata iyas, yang kedua dengan kata-kata kunut, artinya sama, yaitu rahmat Allah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti maksudnya adalah penegasan ya. Yang pertama syirik, yang kedua putus asa, yang ketiga putus asa lagi. Nah, berarti apa? Ditegaskan, betul-betul jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasta'in billahi wa la ta'jiz. Mintalah tolong kamu kepada Allah, jangan merasa lemah.
Jadi kita harus merasa kuat. Kenapa? Karena kita punya Allah. Memang kita lemah, tapi Allah kan maha kuat. Maka kalau kita putus asa dari rahmat Allah, itu berarti merasa tidak punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak benar. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. 88. Falamma maka tatkala dakhalu mereka masuk alaihi kepada beliau Nabi Yusuf, qalu mereka berkata, ya ayyuhal aziz, wahai orang yang mulia, yaitu penguasa Mesir, masana telah menimpa kami wa ahlana dan keluarga kami ad-durru kemadaratan, yaitu kelaparan. Wajibna dan kami datang bibidaatin dengan barang-barang muzjatin yang murah. Fa'aufi maka tunaikanlah lana kepada kami al-kaila takaran. Wa tasaddaq dan bersedekahlah alaina kepada kami. Innallaha sesungguhnya Allah yajzi membalas al-mutasaddiqin kepada orang-orang yang bersedekah. Jadi ringkasnya, setelah mereka kehabisan beras, akhirnya mereka harus lagi datang ke Mesir cari beras. Cari beras harus membawa barang. Nah ternyata barang mereka remeh, murah, sedikit, tidak bisa untuk membeli beras sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalkan beras nilainya 10.000, ini bawanya uang 1.000 saja, nggak bisa, nggak cukup. Maka mereka mengatakan masana wa ahlana dur, kami telah tertimpa kemadaratan. Mereka mengatakan seperti ini untuk menarik iba hati Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka mereka pakai muqaddimah dulu, ya, kami sekarang kelaparan. Kemudian mereka mengatakan bid'ati muzjah, barang yang kami bawa itu sedikit, artinya tidak bisa untuk membeli beras yang kami inginkan. Berasnya 1 kintal misalnya dibutuhkan, tapi barangnya hanya bisa untuk 1 kilo misalnya, sedikit sekali. Nah, maka itulah yang dimaksud muzjah. Dari sisi bahasa Arab, muzjah itu arti asalnya adalah didorong atau ditolak. Saking sedikitnya, saking remehnya sehingga apa? Didorong atau ditolak. Itu arti asalnya. Tapi kalau diartikan didorong kan malah jadi tidak paham kan? Nah, maka muzjah itu maksudnya apa? Yang murah. Nah, saking murahnya sehingga didorong atau ditolak. Saya tampilkan kata-kata muzjah pada ayat yang lain yang artinya mendorong. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Isra ayat 66, Rabbukumul ladzi yuzzi lakumul fulka fil bahr. Allah itulah yang mendorong untuk kalian al-fulk, yaitu apa? Kapal, fil bahr, di laut. Juga pada surat An-Nur ayat 43, Alam tara annallaha yuzji sahaba. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah itu mendorong awan atau menjalankan awan? Nah, maka makna yuzji asalnya seperti itu. Fa'aufilanal kail, sempurnakan untuk kami takaran. Artinya meskipun barangnya tidak cocok untuk beli beras, tapi tolong berikan beras sesuai dengan takaran yang kami inginkan. Misalnya butuhnya 1 ton, berikan 1 ton. Butuhnya 1 kintal, berikan 1 kintal. Wa tasaddaq alaina, sedekahlah kepada kami. Artinya tambahannya tadi itu berupa sedekah. Jadi misalnya barangnya nilainya 1 kilo, tetapi dikasih 1 kintal. Nah ini berarti tambahan kan? Tambahannya itu adalah sedekah. Sedekahlah kepada kami dengan tambahan yang engkau berikan kepada kami itu. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Allah membalas kepada orang-orang yang sedekah. Kenapa mereka tidak mengatakan innallaha yajzika, maka Allah akan membalas engkau? Kenapa tidak mengatakan engkau, tapi mengatakan Allah membalas orang-orang yang sedekah? Karena mereka belum tahu bahwa ini orang yang di depan mereka adalah orang yang beriman. Taunya mereka Raja Mesir itu kafir. Nah, berarti pejabat-pejabatnya semuanya orang-orang kafir. Mereka enggak tahu kalau orang yang di depan mereka adalah Nabi Yusuf, adik mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mereka mengatakan innallaha yajzil mutasaddiqin. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa memang orang-orang kafir itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka kafir, tidak berhak mendapatkan pahala.
Allah bersabda, Allah berkata, Nabi bersabda, wa ammal kafir, adapun orang kafir, fayut'am bihasanatihi fid dunya, dia dikasih rezeki oleh Allah dengan amal-amal baik yang dia lakukan di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirah, kalau sudah sampai ke alam akhirat, lam takul lahu hasanatun yu'ta biha khairan, dia sudah tidak punya lagi kebaikan yang akan diberikan pahala oleh Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, maka orang-orang kafir amal apapun nggak ada nilainya di hadapan Allah. Tapi Allah Maha Adil, sehingga orang kafir yang berbuat baik Allah kasih rezeki di dunia, di akhirat nggak dikasih apa-apa, karena akhirat khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 89. Qala, Nabi Yusuf mengatakan, hal alimtum, apakah kalian mengetahui, ma fa'altum, apa yang sudah kalian lakukan, bi Yusufa, terhadap Yusuf adikmu, wa akhihi, dan saudaranya, yaitu saudara kandungnya Banyamin, id, ketika antum, kalian itu, jahilun, orang-orang yang bodoh. Jadi maksudnya Nabi Yusuf ini mengingatkan mereka, kamu sekarang ngemis-ngemis kepada saya, minta-minta kepada saya. Kamu ingat enggak dulu betapa jeleknya perbuatanmu kepada Yusuf dan Bunyamin? Seolah-olah beliau mengatakan, kamu dulu berbuat jelek kepada saya, sekarang ngemis-ngemis kebaikan dari saya. Masih ingat enggak dulu kamu berbuat jelek kepada saya itu? Jadi hal alimtum, apakah kalian tahu? Maksudnya apakah kalian tahu keburukan yang kalian lakukan? Jadi mereka disuruh nyadari kesalahannya dulu. Kamu sekarang minta bantuan kepada saya. Dulu kamu berbuat jelek kepada saya, sadar tidak bahwa itu perbuatan jelek? Jadi orang berbuat salah itu harus disadarkan dulu, Pak, bahwa dia berbuat salah. Kalau orang berbuat salah belum sadar dia berbuat salah, itu nanti tambah-tambah kesalahannya atau keburukannya. Tapi kalau orang sudah sadar kesalahannya, nah dia akan perbaiki diri. Nah, maka di sini Nabi Yusuf ingin menegaskan kepada mereka, kalian sudah menyadari belum perbuatan kalian itu salah? Idh antum jahilun, ketika kalian bodoh yang menyebabkan mereka tidak melakukan ukhuwah. Masa adiknya sendiri dibuang, ini berarti tidak ukhuwah. Kemudian tidak melakukan rahmat, kasih sayang. Masa anak kecil ditinggalkan di tengah sumur, di tengah padang pasir, ukhuwahnya enggak ada, kasih sayangnya tidak ada. Maka mereka melanggar dua perkara, ya, melanggar ukhuwah sebagai persaudaraan, senasab, dan melanggar rahmat, tidak mau berbuat kasih sayang kepada anak kecil. Maka disebut oleh Nabi Yusuf jahilun, kalian berbuat jahil, berbuat bodoh. 90. Qalu, mereka mengatakan, a innaka, apakah sesungguhnya engkau, la anta Yusuf, sungguh engkau itu adalah Yusuf. Qala, beliau menjawab, ana Yusuf, ya saya ini Yusuf, wa hadza akhi, dan ini saudara saya Banyamin. Qad mannallahu, sungguh Allah telah memberikan nikmat alaina, kepada kami. Innahu, sesungguhnya, may yattaqi, siapapun yang takwa, wa yasbir, dan sabar, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, la yudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan, ajral muhsinin, pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Jadi begitu mereka ditegur tentang Nabi Yusuf, mereka langsung ingat, loh, Anda itu Yusuf ya? Pertanyaannya, kok bisa mereka ingat bahwa dia Nabi Yusuf? Namanya kakak sama adiknya pasti ada ingat. Meskipun lupa-lupa, tapi suatu saat pasti akan ingat, kenal pasti. Nah, dalam kitab-kitab tafsir disebutkan Nabi Yusuf sambil bertanya seperti ini, sambil membuka ininya, taj, yaitu pecinya raja yang dipakai oleh raja biasanya itu. Mahkotanya itu dilepas. Nah, begitu mahkotanya dilepas, baru mereka sadar, ini kan adik kita ini, wajahnya sangat apal kita. Ya. Pas pakai mahkota enggak terlihat sebagai Nabi Yusuf, karena mahkotanya mungkin mahkota yang mahal. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa ini sama sekali bukan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, begitu dilepas mahkotanya, mereka baru ingat bahwasanya dia adalah adik mereka sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Ini tambahan cerita seperti ini enggak ada dalam kitab dalam Al-Qur'an, tapi ini hanya disebutkan dalam kitab-kitab tafsir saja, biasanya dari Israiliyat. Nabi Yusuf mengatakan, qad mannallah,
Allah sudah kasih nikmat kepada kami. Nikmatnya yaitu dikumpulkan kembali setelah lama berpisah. Maka dari sini diambil pelajaran, kumpulnya keluarga dalam kesenangan, dalam kenikmatan itu juga termasuk nikmat yang harus disyukuri. Makanya dalam Al-Quran Allah bicara tentang ahli surga, salah satu nikmat apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dengan iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pun gabungkan, kami pun temukan mereka dengan keturunan-keturunan mereka. Kenapa dipertemukan dengan keturunan? Karena kalau kakek ketemu dengan cucu, ketemu dengan cicit itu bahagia. Bapak ketemu anak itu bahagia. Kita mendapatkan kenikmatan, tapi saudara dalam keadaan sengsara, hati kita kurang nyaman. Panjenengan dapat kenikmatan, tapi anaknya sakit, nah, kurang nyaman. Naik mobil tabrakan, panjenengan selamat, tapi keluarga yang lain tidak selamat, nah, hatinya tidak nyaman. Maka nikmat, termasuk nikmat adalah ketika manallahu alaina, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesenangan. Maka perlu kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita alami sekarang ini. Allah sudah kumpulkan kita dengan keluarga-keluarga kita, ini termasuk nikmat yang harus disyukuri. Kemudian di sini Nabi Yusuf menyebutkan dua kata, yattaqi wa yasbir. Siapa yang takwa dan sabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat ihsan. Berarti tingkatan ihsan itu caranya dengan melakukan dua hal ini. Takwalah, sabarlah, maka engkau akan mencapai derajat ihsan. Dalam hadis arba'in pernah kita pelajari ya, Islam itu derajat paling bawah, naik lagi derajat iman, naik lagi derajat ihsan. Nah, derajat ihsan itu gimana caranya? Yattaqi wa yasbir. Punya takwa, punya sabar. Nah, naik derajat ihsan. Dan sabar ini mencakup tiga hal. Sabar terhadap musibah, sabar melakukan ketaatan, sabar dari melakukan kemaksiatan, tiga-tiganya. Adapun takwa ini mencakup dua hal, yaitu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya sudah ada kemiripan antara makna takwa dengan sabar tadi, karena sabar ada tiga macam. Dan ini dua hal ini yang paling sering diwasiatkan oleh guru kami Syekh Al-Ustadz Mudzakir hafizahullah taala. 2005 awal ketika terjadi tsunami 2004 akhir nih. Kemudian 2005 awal kita berangkat ke sana. Saya minta wasiat kepada Ustadz Mudzakir, ya Ustadz, tolong kami dikasih wasiat sebelum kami berangkat ke Aceh. Wasiatnya cuma dua, takwa, sabar. Kapan lagi ketemu dengan beliau, minta wasiat lagi, takwa, sabar. Kemudian kemarin ada perkumpulan santri-santri beliau di Masjid Besar Pilang Bangu, wasiat beliau takwa, sabar. Memang ini dua hal yang paling penting dalam hidup. Makanya Nabi Yusuf mengatakan, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. 91. Qalu, mereka mengatakan, tallahi, demi Allah, laqad sungguh-sungguh atharakallah, Allah telah melebihkan engkau wahai Nabi Yusuf, alaina, terhadap kami, wa in kunna, dan sungguh adalah kami, la khati'in, sungguh orang-orang yang salah. Nah, di sini saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian mengakui kesalahan mereka. Maka yang diinginkan oleh Nabi Yusuf sudah tercapai. Nabi Yusuf ingin mereka tahu berbuat salah. Kamu ngaku enggak salah? Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf? Nah, mereka mengatakan, in kunna la khatiin. Betul, kami ini berbuat salah. Tallahi laqad atharakallah, sungguh Allah sudah melebihkan engkau. Melebihkan apa? Melebihkan dengan sifat sabar, melebihkan dengan dijadikan sebagai nabi, melebihkan dengan diberi kekuasaan di Mesir, melebihkan dengan diberi akhlak yang baik, tidak membalas terhadap saudara-saudaranya.
Kalau dia masih menyimpan dendam, pastinya beliau akan membalas saudara-saudaranya. Tapi beliau tidak menyimpan dendam. Nah, maka inilah atharakallah, kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi perkataan ini, wa in kunna la khatiin, sungguh kami adalah yang salah. Ini seolah-olah mereka mengatakan bahwa engkau mengambil adik kami Banyamin dengan makar yang engkau buat, Anda tidak salah. Justru kami yang salah. Kami yang salah menyebabkan engkau hilang dari rumah. Kami yang salah sehingga menyebabkan engkau harus melakukan satu trik supaya Banyamin itu bisa ketemu dengan engkau. Kami yang salah, kamu tidak salah. Meskipun kamu membuat trik seolah-olah Banyamin ini maling, kamu tidak salah. Ayat 92, qala, beliau mengatakan, la tathriba, tidak ada celaan, alaikum, atas kalian, al-yauma, hari ini. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni terhadap kalian. Wahwa, dan dia Allah itu arhamur rahimin, zat yang paling rahmat dari orang-orang yang rahmat. Di sini Nabi Yusuf menyampaikan 3 hal. Yang pertama, la tathriba, tidak ada celaan. Artinya apa? Kalian sudah mengakui kesalahan, maka saya tidak akan mengungkit-ungkit lagi kesalahan kamu. Setelah hari ini saya tidak akan nyebut-nyebut lagi kejadian yang lalu. Nah, mestinya begitu, Pak, cara menyikapi orang yang sudah mengakui kesalahan. Orang yang sudah mengakui kesalahan, sudah menyesal, sudah tobat, itu seolah-olah tidak pernah berbuat salah. Ini yang mengatakan bukan saya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, at-taibu minadz-dzanbi, orang yang sudah tobat dari dosanya, kamal la dzambalah, seperti orang yang tidak berbuat dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Maka tidak boleh diungkit-ungkit lagi. Kamu dulu hitam, kamu dulu pernah melakukan perbuatan maksiat, kamu dulu pernah begini begitu. Enggak berhak melihat sisi gelap yang sudah lalu dari seseorang, enggak boleh. Sebagaimana kita tidak suka kalau kita diungkap sisi gelap kita di masa lalu, maka jangan mengungkap sisi gelap orang lain, enggak boleh. Yang kedua, Nabi Yusuf mendoakan ampunan, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Ini doa Nabi Yusuf mengingatkan saya cerita tentang Imam Ahmad. Imam Ahmad sudah tua, tapi semangatnya mencari hadis masih membara. Beliau pada suatu hari membaca satu hadis, tapi sanadnya tidak jelas. Maka beliau ingin mencari kejelasan, apakah hadis ini sahih ataukah dhaif. Akhirnya beliau tinggalkan rumahnya menuju ke luar negeri, berhari-hari berjalan. Sampai di negara yang dituju ternyata sudah malam. Maka beliau masuk masjid. Setelah sholat di masjid, kemudian beliau istirahat, namanya musafir, lelah. Tiba-tiba penjaga masjid marah-marah, hei Pak Tua, pergi dari masjid. Ini sudah waktunya dikunci masjidnya, nggak boleh tidur di masjid. Masjid tidak untuk tidur, untuk sholat. Maka beliau mengatakan, saya kan musafir, saya kan tua renta, saya kan lelah, masa nggak boleh saya istirahat sampai besok subuh? Nanti habis subuh saya akan cari tempat untuk menginap. Kalau malam-malam sudah nggak ada lagi tempat untuk menginap. Maka dia marah-marah, kemudian mengusir Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad diusir dari masjid, keluar. Beliau mengatakan, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni engkau. Imam Ahmad tidak marah. Nah, ini tampaknya Imam Ahmad mengingat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Orang berbuat jelek kepada engkau, sebisa mungkin engkau membalas dengan kebaikan. Maka beliau mengatakan, yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan Allah mengampuni engkau. Nah, kemudian Imam Ahmad akhirnya, karena ada rame-rame di luar masjid, akhirnya tetangga masjid ada yang keluar rumah, kemudian mengatakan, ada apa ini? Ini Pak Tua nggak mau keluar dari masjid. Nah, akhirnya yang punya rumah baik hati, akhirnya dibawa masuk ke rumahnya. Meskipun ini ceritanya tampaknya sanadnya tidak sahih ya, tapi kita ambil pelajaran darinya betapa Imam Ahmad maha mengikuti sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha memaafkan terhadap orang lain. Kemudian dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa
cara mendoakan orang berbuat salah adalah yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Atau yang kalimat semakna dengannya, misalnya kalimat Allah kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan pada surat At-Taubah ayat 43, afallahu anka, semoga Allah memaafkan kamu wahai Rasulullah, lima adinta lahum, kenapa kamu izinkan untuk orang-orang munafik itu untuk tidak ikut perang. Nah, di sini jadi Rasulullah berbuat salah, ditegur oleh Allah dengan didoakan semoga Allah memaafkan engkau, atau dengan doa tadi yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni engkau. Termasuk dalam bab ini adalah ketika dalam satu majelis ilmu ada yang minta izin padahal kajian belum selesai, maka yang mengajar setelah mengizinkan itu sunnahnya atau adabnya adalah memintakan ampun untuk dia, karena kajian belum selesai. Ini mestinya jangan keluar, tapi ada orang punya butuh akhirnya keluar minta izin. Nah, disebutkan pada surat An-Nur ayat 62, fa idasta'dzanuka li ba'syanihim, kalau mereka minta izin kepada engkau untuk sebagian urusan mereka, fadzal liman syi'ta minhum, silahkan berikan izin bagi orang yang engkau kehendaki, wastaghfir lahumullah, dan mintakanlah ampun kepada Allah untuk mereka, karena dia berbuat sesuatu yang semestinya tidak dilakukan, tapi karena ada sebab maka diizinkan. Semestinya pengajian belum selesai, jangan pulang dulu. Nah, maka perlu untuk dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi Yusuf mengatakan wa huwa arhamur rahimin, Allah itu adalah zat yang paling rahmat. Maksudnya apa? Nabi Yusuf mengatakan seperti ini. Maksudnya Nabi Yusuf adalah sebagaimana Allah Maha Rahmat, maka saya mengikuti sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyukai orang-orang yang meniru sifat-sifatnya Allah. Allah pemaaf, maka Allah suka kepada orang yang pemaaf. Allah dermawan, maka Allah suka kepada orang yang dermawan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ar-Razzaq, Al-Mu'ti, Maha memberi, maka Allah pun juga suka kepada orang yang suka memberi. Ada satu hadis berbunyi, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya dhaif tapi maknanya sahih. Kita disuruh meniru akhlaknya Allah, yaitu akhlak-akhlak yang pantas untuk ditiru oleh manusia, karena tidak semua akhlak Allah itu pantas untuk manusia. 93, ilhabu, pergilah kalian, biqamisi, dengan bajuku, hadza ini, fa'alquhu, lalu letakkanlah baju itu, ala wajhi abi, pada wajah bapakku, ya'ti, dia akan kembali, basiran, menjadi melihat. Jadi setelah buta kembali menjadi melihat. Wa'tuni, dan datanglah kalian kepada saya, bi ahlikum, dengan keluarga kalian, ajma'in, semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, cerita ini meloncat setelah Nabi Yusuf mengatakan semoga Allah ampuni kalian, tiba-tiba beliau mengatakan pergilah. Ini berarti ceritanya meloncat. Jadi kalau dilanjutkan itu artinya adalah Nabi Yusuf kemudian tanya bagaimana kondisi bapak, bagaimana kondisi ibu, bagaimana kondisi keluarga. Nah, kemudian diberitahu kalau bapak Masya Allah kasihan sekali, sudah buta karena nangis setiap hari, teringat engkau. Nah, baru setelah mengetahui bapaknya buta, kemudian beliau mengatakan ilhabu biqamisi hadza. Ringkasan seperti ini disebut ijaz. Ijaz itu artinya ringkas. Nah, salah satu keindahan bahasa Arab adalah ketika ada ijaz seperti ini, sesuatu yang sudah bisa dipaham gak usah diperjelas, sudah dipaham, maka langsung aja dipotong ceritanya, langsung lanjut kepada yang lebih penting. Ilhabu biqamisi hadza. Bajunya Nabi Yusuf ditaruh pada wajah bapaknya akan menjadi melihat. Kok bisa? Orang buta dikasih baju melihat. Jawabannya dua.
Yang pertama, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahwa baju ini adalah baju mukjizat. Ini baju Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dipakai oleh beliau ketika dibakar oleh Namrud tapi tidak terbakar. Jadi bajunya bukan baju biasa, baju mukjizat. Kemudian baju ini turun temurun Nabi Ibrahim kepada anaknya sampai kepada Nabi Yakub, sampai kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, sehingga karena ini baju mukjizat, wajar kalau ditempelkan pada mata yang buta menjadi melihat. Jawaban yang kedua, beliau buta karena susah, nangis terus, akhirnya buta. Kalau ketemu dengan bajunya Nabi Yusuf, maka akan muncul gembira. Dan para dokter mengatakan, gembira itu bisa menyebabkan apa? Sehat walafiat. Susah itu bisa menyebabkan sakit. Nah, maka dari sisi ini wajar juga kalau beliau kemudian menjadi sehat matanya karena sudah ketemu dengan bajunya Nabi Yusuf. Berarti terbukti Nabi Yusuf masih hidup. Nah, senang, saking senangnya sakitnya hilang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau mengatakan, wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Datangkanlah keluarga kalian ke sini semuanya. Berarti semuanya disuruh pindah dari Syam, dari Kan'an menuju ke Mesir. Itulah sejarahnya Bani Israel berada di Mesir. Kok bisa Bani Israel di Mesir? Kan sumbernya mereka kan di Syam kan. Nabi Ibrahim kan tinggalnya di Syam awalnya. Kok bisa sampai Mesir? Ceritanya gimana tuh? Nah, ceritanya Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf karena punya kekuasaan di Mesir, akhirnya keluarganya dibawa ke Mesir. Akhirnya turun temurun menjadi Bani Israel berada di Mesir. Makanya Nabi Musa kemudian berada di Mesir. Jadi Nabi Musa kok bisa di Mesir itu ceritanya dari alurnya awalnya dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ini. Nabi Musa datangnya setelah Nabi Yusuf. Ingat kan? Nabi Musa datangnya setelah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dulu. Nabi Musa kok bisa sampai Mesir? Ceritanya gimana? Nabi Musa kan Bani Israel. Padahal Bani Israel tinggalnya di Syam. Nah, nyambungnya ini tadi. Karena nenek moyangnya yaitu Nabi Yusuf yang mengajak orang-orang Bani Israel pindah ke Mesir. Nah, itulah sebabnya Nabi Musa berada di Mesir. Andaikan Nabi Yusuf tidak mengajak kerabat-kerabatnya ke Mesir, tidak akan muncul Nabi Musa di Mesir. Karena Nabi Musa itu orang Syam, Bani Israel itu orang Syam. Jelas nggih? Ayat 94. Walamma makatat kala fasalat, telah keluar al-ir, rombongan unta. Qala, berkatalah abuhum, bapak mereka yaitu Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Inni sesungguhnya aku la ajidu, sungguh aku mendapati riha Yusuf, baunya Nabi Yusuf. Laula, kalaulah tidak, antufannidun, bahwasanya kalian menganggap saya ini gila atau saya ini rusak akalnya. Fanada itu arti asalnya adalah rusak, itu maksudnya rusak akalnya. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam memberikan bajunya. Baju belum sampai ke rumah itu Nabi Yakub sudah tahu. Kok bisa tahu? Fasalatil ir, rombongan onta keluar, yaitu keluar dari Mesir untuk balik ke Kan'an. Begitu keluar dari Mesir kemudian masuk area Kan'an, area Syam, maka Nabi Yakub mengatakan, saya dapati bau Yusuf. Kata para ulama tafsir, ini roh ketemu roh. Roh ketemu roh. Jadi rohnya Nabi Yakub ketemu dengan rohnya orang-orang yang bawa bajunya Nabi Yusuf tadi. Sehingga meskipun jarak jauh, karena roh ketemu roh, maka bisa melihat atau bisa membau. Dan seperti ini tidak mustahil, karena pernah kita alami beberapa kejadian dalam sejarah. Misalnya Sayyidina Umar khutbah di atas mimbar di Madinah. Beliau mengirim pasukan perang di Syam. Di tengah-tengah khutbah beliau mengatakan, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah panglima perangnya, silahkan naik ke gunung. Padahal antara Madinah dengan Syam jelas nggak terlihat, Pak.
Kok bisa Sayyidina Umar memberikan aba-aba kepada panglimanya yang hampir kalah untuk naik ke gunung, kok bisa? Nah, ini jawaban paling gampang, ijtima'ul arwah, karena rohnya ketemu. Nah, roh kalau sudah ketemu, nah begitu. Nah, ini gimana tafsirannya? Udah nggak usah ditafsirkan lagi, cukup bagi kita, karena ini adalah alam gaib. Roh itu alam gaib. Nah, maka sesuai dengan penjelasan ulama seperti itu, jangan ditambah-tambah lagi, karena kita tidak mengetahui alam yang gaib. Dan seperti ini ada dalilnya yang lain yang menunjukkan adanya ijtima'ul arwah, bertemunya roh. Kadang-kadang kita bermimpi pada saat tidur ketemu dengan orang yang sudah mati. Kemudian orang yang sudah mati tadi memberikan satu wasiat kepada kita. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini karena ijtima'ul arwah. Orang tidur, rohnya dicabut oleh Allah. Nah, pas rohnya dicabut itu, kemudian bertemu dengan rohnya orang yang mati. Akhirnya terjadi perjumpaan dalam mimpi tadi. Kalau panjenengan pernah mendengar nama Al-Amir Nuruddin Zanki, ini seorang penguasa di Mesir yang soleh, khalifah. Dalam mimpi dia bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Nuruddin Zanki, wahai Nuruddin Zanki, selamatkan saya dari dua orang ini. Menyebut dua orang yang ada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang orangnya orang dari Maroko, dari Andalus. Kemudian Nuruddin Zanki terbangun dari tidurnya kaget. Maka dia berwudu, sholat sunnah 2 rakaat, tidur lagi, mimpi yang sama. Kemudian tidur lagi, mimpi yang sama sampai 3 kali. Maka dia yakin ini pasti betul-betul ada sesuatu di Madinah. Maka dia dari Mesir sengaja menuju ke Madinah untuk cari tahu ada apa di Madinah. Sampai di Madinah, maka qadhinya mengatakan kepada Nuruddin Zanki, dua orang yang disebutkan oleh Nabi, yang ditunjuk oleh Nabi, selamatkan saya dari dua orang ini. Apakah kalau engkau melihat orangnya kamu akan tahu bahwa itulah orang yang ditunjuk Nabi? Kata beliau, saya tahu. Karena 3 kali saya bermimpi, mimpinya sama. Orang itu saya lihat 3 kali. Saya apal kalau orangnya datang. Maka qadhinya, seorang qadhi yang cerdas, mengatakan, kalau begitu caranya kita buat pengumuman, semua penduduk kota Madinah datang ke sini. Ini raja akan memberikan hadiah. Nah, semuanya diberikan hadiah satu persatu. Sambil diperhatikan oleh Nuruddin Zanki, mana 2 orang yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam mimpi. Semua sudah datang, sudah dapat hadiah. Kata beliau, tidak ada orang itu. Akhirnya mereka tanya kepada penduduk Madinah, apakah ada di sini penduduk Madinah yang belum dapat hadiah dari saya? Mereka mengatakan ada. 2 orang yang ngontrak di dekat Masjid Nabawi. 2 orangnya tampaknya kaya sehingga mungkin tidak butuh hadiah, sehingga nggak datang ke sini. Maka Nuruddin Zanki mengatakan, bawa 2 orang itu ke sini. Ternyata setelah keduanya datang, ternyata betul-betul 2 orang ini yang dilihat dalam mimpi tersebut. Maka Nuruddin Zanki bertanya, kamu jujur saja, kalau tidak jujur malah hancur nanti. Kamu ngapain di kota Madinah ini? Maka mereka mengatakan, kami 2 orang muslim dari Andalus, dari Maroko. Kami datang untuk haji. Maka beliau mengatakan, kamu jujur, kalau tidak jujur hancur nanti. Mereka mengulangi jawabannya yang sama, kami muslim, kami ingin haji. Maka beliau mengatakan, 2 orang ini tolong ditangkap dulu, dipenjara. Kemudian beliau masuk ke rumahnya 2 orang ini, masuk rumah kontrakan tadi, diperiksa. Ternyata di situ ada sajadah. Sajadahnya dibuka, ternyata ada lubang, terowongan. Terowongan itu ternyata menuju ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mencuri jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ingin mengetahui bagaimana jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang 2 orang ini diutus oleh Vatikan untuk mencari jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka pertanyaannya di sini, kok bisa Nuruddin Zanki bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi? Itu gimana ceritanya itu? Itu ijtima'ul arwah. Itu roh ketemu dengan roh. Roh orang yang mati dicabut oleh Allah, ketemu dengan roh orang yang tidur, ya, orang yang tidur dicabutnya rohnya oleh Allah, ketemu dengan rohnya orang yang mati. Nah, seperti ini bisa terjadi. Maka di sini jangan heran kalau fasalatil iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf.
Baunya Yusuf sudah tercium di saya. Kok bisa? Roh ketemu roh. Tapi beliau mengatakan laula antufannidun, kalau kalian tidak menganggap saya sudah gila, karena kalian pasti nggak percaya. Ternyata betul, mereka nggak percaya. Qalu, mereka berkata, mereka ini siapa? Ini cucu-cucunya Nabi Yakub. Karena anak-anaknya sudah pergi tadi. Anak-anaknya disuruh balik ke Mesir untuk cari beras. Nah, yang ada di rumah berarti cucunya. Qalu, cucu-cucunya mengatakan, tallahi demi Allah, innaka sesungguhnya engkau wahai mbah, lafi dhalalikal qadim, sungguh di dalam kesalahanmu yang lama. Kesalahannya apa? Begitu cinta terhadap Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam sehingga melebihkan daripada yang lain-lain. Begitu cinta kepada Nabi Yusuf sehingga meyakini Nabi Yusuf masih hidup padahal sudah mati. Nah, itu anggapan mereka. Nah, perkataan seperti ini sebenarnya tidak sopan kepada Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Pertama, mereka cucu, kemudian ngomong kepada mbahnya, ini kurang sopan. Yang kedua, siapa Nabi Yakub itu? Dia seorang nabi. Nabi itu dapat wahyu. Mestinya mereka bertanya, dapat wahyu apa mbah? Kok bisa ngomong seperti itu? Nih, mestinya begitu. Nih. Nah, makanya pada ayat-ayat yang nanti akan kita baca akan dijelaskan bahwa Nabi Yakub menegur mereka, menyalahkan mereka. Ya. Alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada halaman berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo, Pak. Iya. Iya. Ada dua puasa yang menghapus dosa selama 1 tahun lebih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, kafaratus sanatil madiyah was sanatil mustaqbilah." Menghapus dosa yang lalu, setahun yang lalu dan setahun depannya. Ini puasa hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian beliau mengatakan shaumu Asyura yukaffiru sanah madiyah. Adapun puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, Asyura ini puasa tanggal 10 Muharram. Jadi 10 Muharram puasa 1 hari, 9 Dzulhijjah puasa 1 hari. 10 Muharram boleh ditambahi dengan tanggal 9 Muharram. Karena Rasulullah pernah diberitahu, ya Rasulullah, kita puasa Asyura 10 Muharram, Yahudi juga puasa. Maka Rasulullah mengatakan, baik, tahun depan kalau saya masih hidup akan saya tambahi puasa tanggal 9 Muharram. Ternyata beliau tahun depan wafat belum sempat puasa 9 Muharram. Nah, sehingga kalau kita puasa 9-10 bagus, tapi puasa 10 saja, tanggal 10 saja itu sudah menghapuskan dosa setahun. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Adapun masalah korban tadi, korban itu hukumnya sunnah. Maka ringkasnya gini, dahulukan yang wajib lalu yang sunnah. Itu kaidah umum, okay? Mana yang wajib dahulukan, mana yang sunnah akhirkan. Punya utang berapa? 1 juta. Kapan jatuh tempo? Nanti hari raya Idul Adha. Tapi saya tidak membayar dulu, saya korban dulu. Ini dolim namanya. Kalau mau seperti itu, bilang dulu kepada orang yang ngutangi, Pak, Anda ngutangi kepada saya jatuh tempo hari raya Idul Adha. Boleh enggak 1 juta utang saya itu saya untuk korban dulu? Karena saya dapat kambing harga 1 juta.
Terus nanti gimana utangnya? Utangnya mundur 1 bulan. Nah, kalau pemilik uang mengizinkan silahkan. Tapi kalau pemilik uang tidak mengizinkan, kita harus bayar utang dulu. Jadi dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kalau utangnya masih 1 bulan lagi, sementara dia berkorban tidak akan mengurangi kewajiban dia membayar utang sebulan lagi, nggak ada masalah. Katanya punya utang, kok korban? Iya, saya punya utang memang, tapi saya korban karena utang saya masih 1 bulan lagi, dan nanti insya Allah terkumpul karena gaji saya sekian. Nah, boleh seperti itu. Jadi tidak semua kondisi hukumnya sama. Nah, adapun yang ditanyakan tadi silahkan dikembalikan ke kaidah ini tadi ya. Pokoknya mana yang wajib didahulukan daripada yang sunnah, mana yang sunnah diakhirkan daripada yang wajib. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Tapi ini saya menitipkan untuk yang punya masjid, ini ada pengumuman kajian ya, bisa ditempelkan di masjid panjenengan. Silahkan nanti ambil ke depan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.